Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Eka Wicaksana dengan NIM 14123000011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis produktivitas dengan model pengukuran produktivitas dengan pendekatan Mundell. Latar belakang yang saya buat adalah perusahaan PT Abadi Sentosa, bidang usaha tercelup tujuannya untuk mengukur indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell. Contoh studi kasus model pengukuran produktivitas dengan pendekatan model sebagai berikut. Data-datanya, yang pertama ada banyaknya output per unit. Periode 1 ada 1.200, periode 2, periode yang diukur ada 1.800, jam tenaga kerja langsung 2.400, periode 2-nya 3.000, untuk ongkos tenaga kerja langsungnya, periode 1-nya ada 24.000, periode 2-nya ada 33.000. Untuk penyusutan modal, periode 1 ada 8.000, periode 2 ada 11.000, nilai buku modal 20.000, periode 2-nya 38.000, untuk ongkos total langsungnya, periode 1-nya ada 40.000, periode 2-nya ada 60.000. Untuk ongkos total keseluruhan langsung dan tidak langsungnya, periode 1-nya ada 55.000, periode 2-nya ada 80.000. Untuk energi yang digunakan, periode 1-nya ada 1.800, periode 2-nya ada 1.500. Untuk material yang digunakan, ada 12.000 untuk periode 1 dan untuk periode 2-nya ada 17.000. Biaya maintenance yang periode 1 ada 5.000, periode 2-nya ada 9.000. Untuk jam mesin, periode 1-nya 2.000, periode 2-nya 3.200. Untuk permasalahannya, di sini saya ada 10 permasalahan, yaitu tentang indeks produktivitas tenaga kerja, ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan modal, nilai buku modal, ongkos total langsung, dan ongkos total keseluruhan untuk energi, untuk material, indeks produktivitas untuk maintenance, dan mesin. Di sini saya akan membuat rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas IP dan membuat kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitasnya. Berikut adalah rumus indeks produktivitas dengan pendekatan modal, yang itu yang dimana IP indeks produktivitas buka kurung AUMP adalah output aggregate untuk periode yang diukur dibagi RIMP, yaitu input-input untuk periode yang diukur dibagi lagi buka, buka tutup kurung AUBP-nya output aggregate untuk periode dasar dibagi RIBP-nya untuk input-input untuk periode dasar dikalikan 100. Berikut adalah data yang sudah saya masukkan di sini. Itu banyak outputnya ada 1.200 dan 1.800. Dan ini adalah AUB. B-nya, AUBB-nya adalah output akurat untuk periode dasarnya. Periode dasarnya itu yang ini, periode 1. Dan AUMP-nya, output akurat periode yang diukur. Itu periode 2 untuk AUMP. AUB-nya. Dan RIBP-nya di sini adalah RIBP-nya input-input untuk periode dasar. Ini RIBP-nya semua dan RIMP-nya itu input-input untuk periode yang diukur. Jadi ini yang diukur ya kawan-kawan. Untuk hasil perhitungan, setelah saya hitung semuanya menggunakan rumus IP ini, IP ini yang saya masukkan AUMP, AUMP adalah 1.800 dibagi RIMP. RIMP-nya berapa? Kita misal jam tenaga kerja langsungnya 3.000. Tutup kurung dibagi lagi AUBP. AUBP 1.200 dibagi RIBP-nya 2.400 dikali 100. Ini saya menghitung jam tenaga kerja langsungnya mendapatkan periode yang diukur 1.120. Sedangkan untuk ongkos tenaga kerja langsungnya yaitu 109, untuk penyusutan modalnya ada 109, nilai buku modal 79, untuk ongkos total langsungnya ada 100, ongkos total keseluruhan langsung dan tidak langsung 103, energi yang digunakan 120.
modal yang digunakan 106, biaya maintenance 83, jam mesinnya 94. Oh ya kawan-kawan, untuk menghitung ini semuanya ini rumusnya sama ya. Rumusnya memakai IP ini. Jadi kita tinggal memasukkan aja OMP-nya berapa dibagi RIMP, misal jam tenaga kerjanya dibagi 3.000 dan ini AOBP-nya 1.200 dibagi RIBP-nya terus kali 100 dan hasilnya seperti ini semua. Dan untuk rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitasnya sebagai berikut yang sudah saya masukkan ke dalam tabel ini ya kawan-kawan. Untuk tenaga kerjanya nih untuk periode satunya ini mengapa 100 ini udah nilai ketetapannya. Dan untuk periode keduanya ini yang kita perhitungan tadi yang kita telah hitungkan tadi menggunakan rumus untuk tenaga kerjanya 120 untuk perubahan nilai indeks produktivitasnya IP yaitu periode 2 dikurangi periode 1 atau B dikurangi A yaitu 120 dikurangi 10 jadi plus 20. Eh, dan kemudian untuk ongkos tenaga kerja langsungnya plus 9, IP penyusutan modalnya ada 9, ongkos total langsungnya ada 0. Kenapa 0? Karena yang dihitung adalah 100 kurangi 100 yang tadi. Dan juga ini ada ongkos total keseluruhannya plus 3. Untuk IP energinya 20, IP materialnya 6, IP masisnya 7, min 17. Karena nilai periode satunya lebih besar dari periode duanya. Atau bisa disebut 83 dikurangi 100 dengan min 17. Kemudian ada IP mesin min 6. Untuk kesimpulan dari perhitungan indeks produktivitasnya, untuk tenaga kerja ini mengalami kenaikan sebesar 20% dikarenakan periode duanya 120 dikurangi periode satunya, yaitu mengalami kenaikan atau sama dengan plus 20. Untuk ongkos tenaga kerja langsungnya, ini juga mengalami kenaikan sebesar 9%. Untuk penyusutan modalnya juga mengalami kenaikan IP sebesar 9%. Untuk nilai buku modal, nah, untuk nilai modal sendiri ini mengalami penurunan ya sebesar 21%. Ya, ini cukup terbilang banyak. Dan untuk ongkos total langsungnya ini tetap jadi 100 kurang 100 ya yang tadi ya. Jadi nilainya tetap. IP ongkos total keseluruhannya mengalami kenaikan 3%, IP energinya mengalami 20%. Wah, ini banyak juga untuk IP tenaga kerjanya mengalami kenaikan. Dan IP materialnya kenaikannya 6% dan IP maintenance-nya mengalami penurunan IP sebesar 17%. Dan IP mesinnya yang terakhir ada mengalami penurunan IP sebesar 6%. Jadi sekian itu yang bisa saya jelaskan tentang produktivitas dengan menggunakan metode Mundell ya kawan-kawan. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.